Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di Nisa Asifah Dakwah Channel. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu, untuk menimba ilmu, ya, yang pastinya tujuan kita adalah lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman, ya, yang selalu Nisa sampaikan di dalam hadis riwayat Muslim ini, ya, surga yang dimaksud surga yang dimaksud ini adalah apa? Bisa berupa kesehatan, bisa berupa keberhasilan, kesuksesan, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa keberuntungan, bisa berupa kemenangan, gitu loh. Artinya siapapun kita, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Islam, kita beriman sama Allah, kita mau belajar, maka ya, pasti Allah itu akan selalu memberikan jalan buat kita, gitu loh. Apapun kesulitan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, ya, di bumi Allah ini, pasti Allah itu akan kasih kita jalan. Allah kasih kita solusi, ya. Allah kasih kita jalan, Allah kasih kita solusi, Allah kasih kita petunjuk, dan Allah juga membimbing kita untuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita, ya, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apapun, ya teman-teman, ujian kita di bumi Allah ini, masalah kita di bumi Allah ini, kita akan nggak akan menjadi beban kita, nggak akan menjadi suatu beban buat kita, tapi justru kita akan menjadikan kita semakin Allah kasih ujian, semakin Allah kasih kita permasalahan, maka membuat kita tuh semakin bersyukur, gitu loh, semakin bersyukur, ya, sehingga di saat kita bersyukur, maka Allah kasih kita, ya, bisa Allah memberikan kepada kita bisa berupa kesehatan, bisa berupa kesuksesan, keberhasilan, ya, keberuntungan, kemenangan, ya, Masya Allah, gitu loh, ya. Di saat kita mau belajar, niat kita adalah karena Allah, tujuan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya, seperti yang sudah Nisa sampaikan di video-video sebelumnya yang Nisa buat, ya, maka Nisa akan berusaha mengajak teman-teman buat belajar, ya, kita belajar bareng, dengan tujuan supaya kita bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Nisa di Nisa Asifah Dakwah Channel ini, teman-teman, kita belajar bareng, gitu ya. Kita belajar bareng, kita mencari solusi bagaimana sih, ya, supaya kita itu bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih kita mencari solusi supaya kita bisa Allah bisa menghendaki kita bisa menjadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, dan bertauhid sama Allah. Dan yang pastinya supaya kita, ya, Allah menghendaki kita menjadi hamba yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia, Masya Allah, ya. Jadi Nisa akan selalu membuat, ya, seperti kajian kita belajar ini di Nisa Asifah Dakwah Channel untuk mengajak teman-teman Nisa, semua kaum muslimin, kaum muslimat, ya, yang ada di seluruh bumi Allah ini, untuk kita belajar bersama, ya. Nah, di sini teman-teman, untuk kajian kali ini Nisa akan belajar kita hari ini, Nisa akan mengajak teman-teman belajar, yaitu dengan tema kajian, gitu ya. Ya, mungkin kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu, gitu loh. Kalau kita nggak belajar, mungkin kita akan merasa selalu terbebani, ya, selalu Allah kasih ujian buat kita tuh, kita selalu merasa terbebani. Allah kasih kita ujian tuh, kita merasa bahwa menjadikan kita tuh sedih, menjadikan kita tuh galau, menjadikan kita itu kecewa, gitu ya. Menjadikan kita itu down, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, Nisa akan ajak teman-teman belajar, ya, sesuai dengan zaman now yang saat ini banyak terjadi di bumi Allah ini. Kita menghadapi banyak sekali permasalahan-permasalahan, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ini. Sehingga kalau kita nggak belajar, gitu ya, maka kita akan merasa kita bisa, justru dengan ujian Allah itu kita akan terjerumus dalam kezaliman. Justru dengan ujian yang Allah berikan, kita akan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini menjadikan kita malah
yang seharusnya ujian itu bisa menjadikan menjadi suatu kekuatan buat kita, ya, akan tapi malah justru menjadikan ujian itu menjadikan kita malah terjerumus dalam dosa, ya. Seharusnya kalau kita sebagai umat Islam gitu loh ya, kita sebagai umat Islam, ujian yang Allah berikan kepada kita itu akan menjadi sebuah kekuatan buat kita, kekuatan gitu loh. Kuat apa? Jasmani kita, rohani kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teman-teman, kalau kita tidak mau mempelajari, kita tidak mau mencoba untuk memahami, ya, mempelajari, maka kita akan selalu, ya, karena di bumi Allah ini tempat ujian gitu loh. Bumi Allah ini ada tempat ujian bagi kita umat Islam. Allah kasih ujian terus, ya, permasalahan yang Allah berikan kepada kita itu kalau kita umat Islam merupakan ujian gitu loh. Sedangkan bumi Allah ya tempatnya ujian. Apalagi kalau kita orang beriman sama Allah, ya, kita pasti Allah kasih ujian terus, ujian. Nah di sini, ya, kalau kita tidak belajar maka kita akan menganggap bahwa ujian yang Allah berikan itu akan menjadi sebuah beban buat kita, sehingga membuat kita itu, ya, banyak orang zaman now, ya, umat zaman now, karena ujian yang Allah berikan menjadi galau, menjadi susah, menjadi sedih, merasa terbebani, ya, berat gitu ya, sehingga menjadi tidak tahu harus bagaimana gitu ya. Tetapi disinilah yang ingin Nisa ajak teman-teman belajar bahwa sebenarnya ujian itu apa sih gitu loh. Bagaimana kita sebagai umat Islam kita menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah di sini teman-teman, ya, untuk kajian hari ini Nisa akan ajak teman-teman yaitu belajar yaitu tentang makna ujian, makna ujian, hakikat ujian itu apa, makna atau hakikat ujian itu sebenarnya apa gitu ya. Nah di sini teman-teman, ya, banyak dari kita itu, ya, mungkin karena zaman now kita zaman now kita sudah mengenal tentang media sosial, ya, dimana kita melakukan banyak sekali pekerjaan ataupun kegiatan itu kita menggunakan media sosial. Akan tapi banyak dari kita yang kita tidak tahu gitu loh. Kita tidak tahu bagaimana kita tuh harus menggunakan media sosial, bagaimana kita tuh harus berusaha untuk memahami apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, ya, di media sosial gitu loh. Sedangkan teman-teman, ya, kalau zaman dulu kita itu kalau kita melihat suatu katakan ujian itu kita hanya bisa melihat melalui televisi gitu ya. Sehingga mungkin banyak orang yang ada yang tahu tentang ujian itu, ada yang tidak tahu, ya, karena mungkin ada kegiatan yang lain gitu. Akan tapi zaman now, ya, Masya Allah, Allah memberikan media sosial itu sehingga menjadikan kita sebagai umatnya itu selalu kita bisa melihat ataupun mendengar ataupun secara langsung kita melihat berita-berita di televisi itu tentang banyak hal, ya, tentang bencana alam, tentang seperti berita-berita tentang berita-berita ataupun apapun yang ada di media sosial. Lah di sini gitu loh teman-teman. Nisa ingin aja teman-teman belajar itu bagaimana kita memahami ujian yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Memahami ujian. Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus tahu, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun ujian, entah itu berupa bencana alam, apapun ujian yang Allah berikan di bumi Allah ini, ya, itu merupakan Itu adalah suatu kekuatan buat kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita umat Islam. Allah yang memberikan kepada kita kekuatan kepada kita umatnya. Allah yang ngasih kita kekuatan. Maka dari itu teman-teman Allah berikan ujian kepada kita. Bagaimana kita sebagai umatnya memahami, mempelajari. Bagaimana kita sebagai umatnya itu mencoba memahaminya gitu loh. Karena di bumi Allah ini, kita diciptakan di bumi Allah ini. Allah tujuan menciptakan kita di bumi Allah ini tujuan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Yang Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Saling membimbing, saling menginspirasi, saling apa? Saling mendoakan, ya. Saling apa? Menuntun, membimbing gitu, teman-teman. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kita harus pelajari, apa sih? Kenapa sih Allah memberikan ujian-ujian itu kepada kita? Allah ingin kita sebagai umatnya memahami satu contoh bencana alam. Allah kasih ujian bencana alam. Apakah bencana alam itu datangnya dari manusia gitu? Yang membuat itu adalah manusia? Bukan. Tapi bencana alam itu adalah yang kasih itu Allah. Allah yang memberikan bencana alam kepada kita. Tujuannya untuk apa? Allah ingin memberikan apa? Memberikan pesan buat kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Karena teman-teman, di dalam Al-Quran yang sudah Nisa pelajari gitu ya, Allah tuh gak akan pernah menurunkan suatu bencana alam. Gak akan pernah menurunkan suatu bencana alam kepada hambanya, kepada umatnya, di mana hamba dan umatnya itu benar-benar menjalankan perintah Allah, benar-benar menjauhi larangan Allah. Akan tapi ya, yang sudah Nisa pelajari juga, bencana alam tidak akan Allah turunkan. Dan penyebabnya itu bukan apa ya, kalau zaman now kita selalu menganggap bahwa bencana alam itu yang menyebabkan itu adalah mereka orang-orang yang berbuat maksiat gitu ya. Tapi ternyata bukan gitu loh. Bukan itu loh penyebabnya. Bukan mereka yang berbuat maksiat, itu yang menyebabkan Allah turunkan bencana alam. Mungkin bagi teman-teman yang kita awam, kita tidak tahu tentang syariat agama, kita selalu menyalahkan mereka orang yang berbuat maksiat. Walaupun memang di dalam agama kita sebagai umat Islam harus menjauhi larangan Allah, yaitu apa? Termasuk kita bermaksiat, termasuk berbuat zalim, berbuat mungkar, itu kan kita harus menjauhi. Kita harus berusaha menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Akan tapi bencana alam itu Allah memberikan bencana alam di bumi Allah ini bukan dikarenakan apa, teman-teman? Bukan dikarenakan mereka orang yang berbuat maksiat. Akan tapi karena kita sebagai umatnya itu tidak mau untuk peduli dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, kita menganggap bahwa saya nggak berbuat maksiat. Saya itu selalu menjalankan perintah Allah. Saya itu selalu menjauhi larangan Allah. Akan tapi di saat kita melihat saudara kita, satu contoh, terjerumus dalam kezaliman, saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, saudara kita terjerumus dalam suatu dosa, malah kita tuh diam. Kita sebagai umatnya diam. Ya, kita diam, bahkan kita menyindir, bahkan kita tuh selalu menjadikan saudara-saudara kita yang berbuat maksiat, saudara-saudara kita yang terjerumus dalam dosa, kezaliman itu, kita malah menjadikan bahan untuk kita menghina mereka. Menjadikan bahan untuk menggibah mereka, menjadi bahan untuk merendahkan mereka. Ya, inilah ketidakpedulian kita terhadap kemaksiatan yang ada di bumi Allah, inilah yang menjadi sebab Allah turunkan bencana alam. Allah turunkan murkanya kepada kita. Karena apa, teman-teman? Di bumi Allah ini tugas kita bukan hanya beribadah sama Allah, tapi tugas kita adalah berusaha untuk saling membimbing, saling menuntun, saling menginspirasi, ya, saling mendoakan dengan doa-doa yang baik-baik. Kalau kita sebagai umat Islam, kita iman sama Allah, ya, iman sama Allah, kita punya hati, kita punya iman, kita punya akal sehat. Maka apa? Di saat kita melihat kemaksiatan, saudara-saudara kita berbuat maksiat, saudara-saudara kita berbuat dosa, maka apa? Tugas kita untuk apa? Untuk membimbing mereka. Itu tugas kita sebagai umat Islam. Apalagi tugas kita sebagai umat yang sebagai manusia yang Allah ciptakan di bumi Allah ini. Apalagi kita sebagai umat Islam. Itu tujuannya Allah gitu loh. Ya. Bukan dikarenakan mereka orang yang berbuat maksiat Allah turunkan murkanya. Kalau misalkan teman-teman Allah menurunkan murkanya hanya untuk mereka yang berbuat maksiat, mungkin Allah hanya mengazab orang yang berbuat maksiat. Akan tapi di bumi Allah ini kenapa Allah turunkan bencana alam? Bukan dikarenakan mereka orang yang berbuat maksiat, tetapi karena kita sebagai orang yang beriman sama Allah. Kita mengaku kita beriman sama Allah. Kita mengaku menjalankan perintah Allah. Kita mengaku menjauhi larangan Allah.
ya. Akan tapi kita tidak mempunyai rasa peduli dengan apa? Dengan mereka orang-orang bermaksiat. Di saat kita mengetahui saudara kita, teman kita berbuat maksiat, kita malah apa? Bukan membimbing mereka, bukan mendoakan mereka, bukan memberikan inspirasi buat mereka, akan tetapi kita apa? Menyindir mereka, menggibah mereka, menghina mereka, merendahkan mereka. Inilah yang menjadi sebab Allah turunkan murkanya. Teman-teman, kita sebagai umat Islam, kita harus mencontoh dan meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa beliau sampai kenapa beliau diturunkan oleh Allah untuk membenahi akhlak umatnya? Karena apa? Itulah yang Allah perintahkan kepada beliau untuk membenahi akhlak umatnya. Artinya beliau memang diturunkan di bumi Allah ini, ya, beliau diutus sebagai rasul, diutus sebagai nabi untuk apa? Membenahi akhlak umatnya. Artinya sudah jelas bahwa beliau akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang zalim, berhadapan dengan orang-orang yang mungkar, berhadapan dengan orang-orang yang jahiliyah. Akan tapi beliau merasa senang, beliau merasa bersyukur sama Allah SWT. Beliau senang menjalankan perintahnya Allah, beliau senang bersyukur menjalankan perintah Allah SWT. Untuk apa? Membenahi akhlak umatnya. Beliau tahu beliau akan berhadapan dengan orang-orang jahiliyah. Beliau tahu berhadapan dengan orang-orang yang mungkar, orang-orang yang jahat. Beliau tahu orang-orang tidak berakhlak. Beliau tahu, akan tapi beliau nggak merasa senang, bersyukur. Karena apa? Beliau berhadapan dengan, karena itulah yang Allah perintahkan kepada beliau. Nah, kita sebagai umatnya, kita juga harus sama, meniru, kita meneladani beliau, Rasulullah SAW. Di saat kita dipertemukan dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, Allah berikan ujian. Mungkin mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa, mereka tidak memiliki, mereka adalah orang-orang yang jahil, mereka adalah orang-orang yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akhlakul karimah. Maka kita sebagai umat Islam, kita seharusnya juga senang. Seharusnya kita bersyukur sama Allah SWT. Karena apa? Ini merupakan tugas buat kita. Untuk apa? Membimbing mereka, untuk apa? Menginspirasi mereka, untuk apa? Untuk mendoakan mereka. Kalau kita mengaku bahwa kita umat Islam, kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Rasulullah SAW, maka itulah yang harus kita lakukan di bumi Allah ini. Tapi tidak, teman-teman, zaman now, ya, kalau kita itu kita itu selalu, ya, di saat saudara kita terkena Allah berikan ujian, di saat Allah memberikan ujian kepada saudara kita, Allah memberikan ujian kepada teman-teman kita malah menghina, kita malah menghibah, kita malah merendahkan. Bahkan kita bukan berusaha bagaimana kita itu membuat menginspirasi teman-teman kita saling membimbing, ya, saling membimbing buat teman-teman kita. Bagaimana sikap kita yang sebenarnya, adab kita seharusnya, akhlak kita seharusnya sebagai umat Islam itu. Di saat kita melihat saudara kita Allah kasih ujian. Bukan, tapi zaman now, ya, kita malah banyak orang beramai-ramai malah membuat TikTok, membuat lagu untuk menyindir saudara kita, untuk untuk merendahkan saudara kita, untuk menggibah saudara kita. Itu bukan akhlaknya sebagai umat Islam. Itu bukan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Itu bukan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita mengaku kita umat Islam. Kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita tidak mencontoh akhlak beliau. Sekarang teman-teman pelajari di dalam kisah-kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman pelajari apa yang para alim ulama sampaikan. Apakah ada, ya, kita belajar dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW itu, beliau mencontohkan seperti itu kepada kita umatnya? Tidak, teman-teman. Beliau nggak pernah mencontohkan seperti itu. Di saat melihat orang jahiliyah, beliau bersyukur, beliau senang, beliau berdoa sama Allah. Ya, di saat beliau dipertemukan dengan orang yang jahiliyah,
orang yang jahat, orang yang kejam, beliau senang, beliau bersyukur, beliau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mendoakan yang baik-baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang saat ini masih belum mengenal Islam, masih awam tentang agama Islam, mereka yang masih mereka yang tidak beriman sama Allah, mereka yang tidak berakhlak. Beliau bersyukur, beliau berdoa, beliau berusaha bagaimana mencari cara terbaik, cara yang Allah ridho untuk membimbing mereka, orang-orang yang tidak memiliki akhlakul karimah, sehingga mereka bisa menjadi hambanya, bisa menjadi umatnya memiliki akhlakul karimah. Lah kita sebagai umatnya, kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak pernah kita tidak mencontoh beliau. Lalu bagaimana kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita mengaku, teman-teman? Allah berikan ujian, ya kita selalu kita di saat kita melihat saudara-saudara kita terkena bencana alam, kita selalu berdoa, ya Allah, kenapa memberikan cobaan kepada saudara-saudara kita? Ya, kita selalu merasa bahwa kenapa sih Allah memberikan ujian? Kenapa sih Allah memberikan bencana alam? Kalau kita sebagai umat Islam, kita memiliki iman, kita memiliki akal sehat, kita melihat saudara-saudara kita terkena bencana alam, kita akan sedih, teman-teman. Kita sedih, kita berusaha, bagaimana ya supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita? Bagaimana ya supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita? Nah, di sini teman-teman, sebenarnya penyebab dari Allah turunkan bencana alam itu adalah kita sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya, yang kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang saat ini masih terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kezaliman. Kita tidak mau peduli dengan teman-teman kita yang saat ini masih belum beriman sama Allah, belum memiliki akhlakul karimah. Kita tidak ada rasa peduli seperti itu. Kita banyak umat zamanah hanya memikirkan diri kita sendiri. Oh, saya sudah beriman sama Allah, ya, saya sudah menjalankan perintah Allah, saya sudah menjauhi larangan Allah, saya sudah memiliki akhlakul karimah, tapi kita hanya untuk diri kita sendiri. Sedangkan perintah Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam itu saling membimbing, saling menginspirasi, saling mendoakan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang teman-teman, ya, kita lihat zaman now, Allah berikan ujian kepada saudara kita. Kita lihat di media sosial, ya, Allah berikan ujian, ya, kepada saudara kita, ya. Lalu apa? Kita bukan berbondong-bondong untuk membimbing mereka. Kita bukan berbondong-bondong untuk bagaimana kita bisa mendoakan mereka supaya Allah memberikan yang terbaik, supaya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mereka, supaya Allah membimbing mereka bisa kembali ke jalan yang benar, supaya mereka benar-benar mendapatkan hidayah, bisa jadi hamba yang beriman sama Allah, bertakwa sama Allah, bertauhid sama Allah, berakhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita malah berbondong-bondong untuk menyindir, menggibah, merendahkan. Nah, inilah yang menyebabkan Allah turunkan murka. Sehingga apa, teman-teman? Bencana alam itu tidak diturunkan hanya mereka kepada orang yang berbuat maksiat, tapi Allah turunkan kepada seluruh umatnya yang ada di bumi Allah ini. Karena apa? Karena banyak dari kita tidak mau peduli dengan saudara-saudara kita yang Allah berikan ujian. Akan tapi justru kita menyindir, menggibah, ya, merendahkan. Nah, ini bukan perintah Allah, ini bukan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita tidak pernah mencontohkan itu. Nabi kita itu, teman-teman, beliau tahu, beliau diperintahkan, tugas beliau adalah membenahi akhlak umatnya. Artinya, dari beliau diperintahkan, dari beliau itu diutus oleh Allah sebagai menjadi rasul dan menjadi nabi dan menjadi rasul. Beliau sudah tahu bahwa beliau akan berhadapan dengan orang-orang jahiliyah,
beliau akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkar. Mereka adalah beliau akan berhadapan dengan orang yang tidak beriman sama Allah. Beliau akan berhadapan dengan orang yang menyekutukan Allah. Beliau akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak memiliki akhlakul karimah. Beliau tahu, akan tapi beliau senang. Beliau bersyukur. Beliau memperbanyak doa sama Allah. Ya, berusaha bagaimana supaya bisa menjalankan tugas tersebut. Sehingga apa teman-teman? Ya, Masya Allah, karena perjuangan beliau. Ya, dari zaman jahiliyah sampai sekarang, Islam memperoleh kemenangan. Allah berikan kemenangan karena perjuangan beliau. Karena beliau benar-benar menjalankan perintah Allah, benar-benar menjauhi larangan Allah. Ya, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kalamullahnya Allah. Allah berikan kemenangan buat beliau. Hingga sampai saat ini, beliau yang membawa Islam, ya, dari zaman gelap, ya, dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu sampai Allah memenangkan agama Islam menjadi agama kita sampai saat ini. Ya, nah di sini kita juga sama, kita sebagai umatnya juga sama. Seharusnya teman-teman, kalau kita mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita juga harus mencontoh beliau. Allah pertemukan kita dengan saudara kita yang berbuat zalim, kita bersyukur, kita berdoa sama Allah, kita berusaha membimbing mereka. Ya, berusaha membimbing mereka, berusaha mendoakan mereka. Kita dipertemukan dengan saudara kita yang mungkin tidak beriman sama Allah, kita bersyukur. Artinya itu adalah tugas kita, bagaimana kita bisa membimbing mereka, bagaimana kita bisa menginspirasi mereka, bagaimana kita bisa mendoakan mereka supaya mereka bisa menjadi hamba yang beriman sama Allah. Allah gendaki mereka bisa menjadi hamba yang bertakwa, bertauhid, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah yang mulia. Kita justru harus senang, harus bersyukur. Kita dipertemukan dengan saudara kita yang mungkin masih akhlaknya belum baik. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, seharusnya kita senang, seharusnya kita bersyukur sama Allah SWT. Senang bersyukur sama Allah. Berusaha membimbing. Ya, karena membimbing itu bukan berarti kita harus, saya harus menemui teman saya. Lalu saya mendoa berusaha memberi tahu, menasehati, bukan. Sesuai dengan kemampuan kita. Di saat kita mampu menemui mereka, kita berbicara, memberikan inspirasi, ya kita bisa menemui mereka dengan menemui mereka, lalu menasehati mereka. Akan tapi ya, kalau kita tidak mampu, maka berusaha mendoakan mereka dengan doa-doa terbaik kita. Teman-teman, doa di saat kita mendoakan saudara kita, ya, doa itu doa itu baik-baik. Ya, kita berdoa sama Allah, ya Allah, kendakilah saudara hamba, berikanlah hidayah kepada saudara hamba. Maka teman-teman, Masya Allah, doa yang baik-baik itu pasti dikabulkan sama Allah. Doa yang baik-baik itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti teman-teman, apalagi ya di saat kita mendoakan saudara kita yang masih terjerumus dalam kezaliman, masih terjerumus dalam kemaksiatan, masih terjerumus dalam kemungkaran. Inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Inilah yang harus kita kerjakan kalau kita sebagai mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Harus teman-teman, ini kita harus mencontoh beliau, kita harus meneladani beliau. Di saat dipertemukan dengan saudara kita yang masih belum beriman, masih belum memiliki akhlakul karimah, kita senang, bersyukur sama Allah. Bukan menjauhi mereka, bukan mengucilkan mereka. Ya, bukan kita berbondong-bondong membuat TikTok, kita membuat video-video musik lalu menyindir mereka, menggibah mereka, merendahkan mereka. Itu bukan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bukan teman-teman. Itu bukan ajaran Rasulullah. Nah, kalau kita umat Islam, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani siapa? Ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Islam itu orang harus menyempurnakan syahadat kita. Syarat sah kita untuk kita diakui oleh Allah, kita sebagai umatnya Islam, hambanya sebagai umat Islam, syarat sahnya syahadat, rukun Islam yang pertama.
Artinya kalau kita sebagai umat Islam, kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kita harus meyakini, kita harus benar-benar mengakui banyak bahwa bersaksi bahwa Allah hanya zat yang harus kita sembah, hanya Allah, dan hanya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad yang harus kita ikuti. Selain itu berarti kalau kita kita tidak mengikuti, kita tidak mencontoh, ya kita tidak mencontoh dan tidak meladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka kita belum diakui oleh Allah sebagai umat Islam. Belum diakui, teman-teman. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Islam, maka yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita jadikan teladan itu siapa? Ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau ya senang, beliau bersyukur ya berhadapan dengan orang-orang jahiliyah. Walaupun beliau harus dihina, walaupun beliau harus dicaci maki, walaupun beliau harus diancam, walaupun beliau harus dilempari kotoran unta, walaupun beliau harus selalu disakiti oleh orang-orang jahiliyah, selalu disakiti oleh orang-orang yang jahiliyah, tetapi beliau nggak pernah merasa mengeluh, nggak pernah merasa bersedih. Tapi beliau senang, beliau bersyukur, teman-teman. Beliau senang, beliau bersyukur. Karena itulah tugas beliau, itulah yang Allah tugaskan kepada beliau. Untuk menghadapi orang-orang jahiliyah. Dengan apa? Dengan apa menghadapi orang-orang jahiliyah? Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Ya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Sesuai dengan bagaimana bimbingan Allah kepada beliau, ya. Maka inilah teman-teman yang harus kita contoh. Inilah yang harus kita contoh kalau kita sebagai umat Islam. Maka kita harus senang kalau kita Allah kita dihadapkan dengan saudara-saudara kita yang berbuat masih dalam kezaliman. Mereka orang-orang yang saat ini masih jahil, mereka yang saat ini masih berbuat mungkar. Justru kita harus senang, kita harus bersyukur sama Allah. Artinya itu adalah Allah memerintahkan buat kita bagaimana supaya kita itu bisa membimbing teman-teman kita, membimbing saudara-saudara kita. Bukan malah kita menyindir, bukan malah kita itu berbondong-bondong, ya, kita melihat saudara kita mendapatkan ujian, kita berbondong-bondong membuat video buat menyindir, merendahkan, menggibah, ya. Ini bukan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah teman-teman, inilah yang menjadikan Allah itu murka kepada kita. Inilah yang menjadikan Allah itu murka kepada kita. Karena di saat kita tidak mau peduli dengan mereka, orang-orang yang berbuat maksiat, kita merasa bahwa diri kita sudah beriman sama Allah, kita sudah menjalankan perintah Allah, kita sudah menjauhi larangan Allah, tapi kita tidak peduli dengan kemaksiatan, kita tidak peduli dengan kezaliman. Seolah-olah itu bukan tugas kita. Seolah-olah itu kezaliman itu adalah mereka yang berbuat zalim. Yang maksiat itu mereka, itu adalah hak mereka yang bermaksiat, bukan tugas kita. Bukan merupakan tugas kita. Ya, kita kita hanya banyak umat zaman, kita hanya mengurusi diri kita sendiri. Yang penting saya sudah beriman sama Allah. Yang penting saya sudah bertakwa sama Allah. Yang penting saya sudah berakhlakul karimah. Tapi kita tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada di bumi Allah ini. Kita tidak peduli dengan kezaliman yang ada di bumi Allah ini. Di saat Allah berikan ujian, ya, seperti Allah memberikan ujian kepada saudara kita, terjerumus dalam suatu dosa, kezaliman, kita malah bertepuk tangan. Kita malah berbondong-bondong untuk menyindir. Kita berbondong-bondong untuk menghina, menggibah. Inilah yang menjadi sebab. Bahkan ada yang diam saja. Diam. Ya, saudara kita berbuat dosa, kita diam. Itu dosa kan dia sendiri yang buat. Itu maksiat dia sendiri yang buat. Bukan saya kok. Saya beriman sama Allah kok. Saya menjalankan perintah Allah. Saya peduli apa dengan mereka. Inilah sikap kita, inilah yang menjadi sebab Allah turunkan bencana alam. Allah turunkan bencana alam.
kita sebagai umat Islam, kita adalah umatnya Rasulullah SAW, maka kita harus mencontoh beliau. Kita harus mencontoh perjuangan beliau. Di saat kita dipertemukan dengan orang-orang yang jahiliyah, di saat kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak beriman sama Allah, di saat kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak memiliki akhlakul karimah, ya, maka apa? Kita harus punya rasa peduli, ya, dari iman kita itu, ya, dari akal sehat kita itu sebagai umat Islam, menjadi umat yang bertauhid. Kita punya rasa peduli. Oh ya, saudara saya mendapat Allah berikan ujian, apa ya, terjerumus dalam dosa, maksiat. Gimana ini? Kita harus punya, kalau kita punya iman, kita harus punya rasa peduli. Kita berusaha bagaimana membimbing mereka. Bagaimana kita berusaha untuk menginspirasi mereka. Kalau kita sebagai umat Islam, ya kita berdoa, teman-teman. Berdoa, mendoakan yang baik-baik. Semoga ya Allah, saudara hamba, sahabat hamba, teman hamba, ya, yang saat ini terjerumus dalam kezaliman, terjerumus dalam dosa, maka apa? Engkau berikan hidayah untuk mereka. Berikanlah hidayah Allah sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada hamba. Kehendakilah mereka, berikanlah petunjuk kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid, menjadi hamba yang memiliki akhlakul karimah yang mulia. Itu yang harus kita contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini teman-teman, artinya Allah kasih ujian kepada kita itu, Allah ingin tahu mana hambanya yang beriman sama Allah, mana hambanya yang benar-benar bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tahu mana sih hambaku ini yang mengaku bahwa umatku, ya, yang mengaku bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW itu yang benar-benar mencontoh dan menjalankan perintahku dan benar-benar meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah ingin tahu mana hambanya, ya. Makanya Allah kasih ujian, Allah memberikan ujian di bumi Allah ini. Lah, di sini teman-teman, makna ujian adalah Allah ingin memberikan kekuatan buat kita. Allah ingin memberikan Allah ingin menjadikan kita menjadi hamba yang beriman sama Allah. Supaya kita menjadi hamba yang beriman sama Allah. Ya, Allah ingin kita sebagai umat itu mau belajar, mempelajari sebenarnya apa sih yang Allah kenapa sih Allah memberikan ujian ini? Kenapa ya Allah memberikan bencana alam di bumi Allah ini? Kenapa sih Allah memberikan saudara kita ujian? Allah ingin kita sebagai umatnya mau belajar. Di saat kita mau belajar, kita mau berusaha bagaimana membimbing saudara-saudara kita, bagaimana kita menginspirasi saudara-saudara kita, sehingga Allah berikan hidayah kepada mereka. Teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, kita memiliki iman, kita punya hati, kita punya akal sehat. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, ya, pasti kita akan sedih. Pasti kita akan merasa sedih gitu loh. Bagaimana kalau bencana alam itu terjadi pada diri kita, kepada keluarga kita? Pasti kita sebagai umat Islam sedih gitu loh. Nah, di sini teman-teman, yang kenapa Nisa kenapa Nisa mengajak teman-teman itu untuk belajar? Supaya kita dengan belajar ini kita akan tahu, oh ternyata ya Allah memberikan bencana alam, ujian itu bukan dikarenakan mereka yang berbuat maksiat. Walaupun memang di dalam Islam itu maksiat itu memang dilarang oleh Allah, merupakan larangan Allah SWT. Akan tapi yang menjadi sebab utama Allah berikan bencana alam, ujian itu bukan bukan mereka yang berbuat maksiat, tapi kita yang sebagai umatnya tidak mau peduli dengan kemaksiatan. Kita sebagai umatnya yang tidak mau peduli dengan kezaliman. Kita sebagai umatnya tidak peduli dengan kemungkaran. Banyak yang diam, kemungkaran, kemaksiatan mungkin terjadi di kampung kita, mungkin di negara kita. Kita malah kita diam aja. Itu kan mereka yang berbuat maksiat, bukan urusan saya. Saya sudah menjalankan perintah Allah, sudah menjadi orang Allah. Diam, banyak yang diam. Ya.
Ada juga yang buat video TikTok malah menyindir, ya. Nah, ini yang menjadikan Allah ya menurunkan murkanya. Pada akhirnya Allah turunkan bencana alam di bumi Allah ini. Jadi penyebabnya teman-teman, kita sebagai umatnya, yang kita mengaku bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kita tidak mau peduli dengan kemungkaran. Kita tidak mau peduli dengan kemaksiatan, kezaliman. Justru kita menjadikan kemaksiatan itu, kita melihat kemaksiatan di bumi Allah ini, kita diem. Ya, kita tidak mau berusaha bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah, mendoakan mereka orang-orang yang terjebak dalam kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran itu supaya Allah mendapatkan hidayah. Ya, kita bukan malah mendoakan mereka, membimbing mereka, tapi kita malah menggunakan media sosial kita untuk menyindir, untuk menghina, untuk menggibah. Ya. Subhanallah. Ya. Ini bukan, kalau kita ini namanya kita bukan umat Islam. Kita bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bukan umatnya Rasulullah SAW, teman-teman. Bukan. Karena apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka akan senang menghadapi kemungkaran. Bersyukur menghadapi kemungkaran. Mereka akan selalu berusaha bagaimana supaya kemungkaran ini bisa berkurang di bumi Allah ini. Mereka akan berusaha bagaimana menjadikan kemaksiatan, kezaliman itu berkurang di bumi Allah ini. Ya, kalau kita mengaku bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kita akan senang. Ya, di saat melihat kemungkaran, kita akan senang, bersyukur, kita berusaha bagaimana kita mencari solusi, mencari cara untuk supaya kemaksiatan itu berkurang di bumi Allah ini, berkurang di kampung kita, berkurang di negara kita, berkurang di kota kita, berkurang di negara kita. Kita berusaha. Rasa peduli kita kepada kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, selalu berusaha bagaimana supaya Allah menghapus kemaksiatan, Allah menghapus kezaliman, kemungkaran yang ada di bumi Allah ini. Nah, di sini teman-teman, ya, makna ujian adalah Allah ingin mengingatkan kepada kita umatnya, supaya kita bisa menjadi umatnya yang beriman sama Allah SWT. Supaya kita tuh benar-benar, kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Islam, kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti beliau, kita harus meneladani beliau. Beliau sangat peduli sekali dengan kemungkaran. Beliau sangat peduli sekali dengan orang-orang jahiliyah, kemaksiatan. Beliau ingin, ya, beliau berusaha, ya, selalu berdoa sama Allah, meminta solusi sama Allah, ya, minta bimbingan Allah, minta petunjuk sama Allah, bagaimana supaya bisa mengurangi kemaksiatan yang ada di bumi Allah ini, supaya mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak beriman sama Allah, orang-orang yang tidak berakhlak itu Allah berikan hidayah sehingga bisa menjadi hambanya yang beriman, bertakwa, bertauhid, memiliki akhlakul karimah. Ya, kita sebagai umatnya, kita harus mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mencontoh beliau, meneladani beliau. Kita melihat saudara kita di Allah berikan ujian, terjumbur dalam dosa, kemaksiatan, maka kita harus berusaha membimbing mereka. Ya, kita berusaha mendoakan mereka, menginspirasi mereka, mendoakannya baik-baik. Nah, inilah kalau kita supaya inilah yang dinamakan umatnya Rasulullah SAW. Kita mencontoh beliau, meneladani beliau. Nah, di sini teman-teman, artinya makna ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah Allah ingin mengingatkan kita umatnya bagaimana supaya kita menjadi hamba yang beriman sama Allah, menjalankan perintah Allah, dan kita benar-benar bisa meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini teman-teman, ya, untuk kajian kita hari ini semoga bermanfaat. Ya, Nisa mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun, ya, Nisa selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Nisa akan selalu berusaha, ya, kita semua umatnya itu selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Nisa akan selalu berusaha bagaimana
mengajak teman-teman belajar supaya kita itu benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah umatnya, umat Islam. Supaya kita tuh benar-benar bisa menyempurnakan keislaman kita. Ya. Supaya kita bisa menyempurnakan keislaman kita. Jadi ya, di sini Nisa mengajak teman-teman belajar itu, niat Nisa, tujuan Nisa adalah ingin supaya kita benar-benar dengan kita belajar ini menjadi sebab doa kita sama Allah. Dengan belajar kita ini menjadi sebab tambahnya keimanan kita, tambahnya ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman semoga bermanfaat ya. Mohon maaf ya dengan atas kesalahan, kekhilafan Nisa dalam menyampaikan ya. Karena bagaimanapun ya, Nisa, teman-teman semuanya, kita semua umatnya itu selalu tidak sempurna di hadapan Allah. Karena apa teman-teman? Hanya Allah lah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa. Ya, subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.